kasih Tuhan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Sama seperti tornado menyapu bersih suatu kota, demikian tornado kasih Tuhan menyapu bersih hal-hal yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word. Saya percaya kita orang-orang yang disayang Tuhan. Saya percaya kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap kita orang-orang yang menikmati kasih sayang Tuhan ditunjukkan lewat berkat-Nya, pemeliharaannya, perlindungannya, kuasanya buat kita, buat keluarga kita. Dan di pagi hari ini karena kita disayang Tuhan, mari kita ambil waktu renungkan firman Tuhan. Mari saya ajak setiap kita memulai hari dengan bergantung pada perkataan Tuhan, bergantung pada firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya menonton film tentang angin yang besar, tornado. Dan ketika angin itu datang, keadaan kota itu tidak pernah sama lagi. Dan saya merenungkan bahwa kasih Tuhan itu seperti tornado yang mendatangi hidup kita. Ketika tornado kasih Tuhan datang di hidup kita tidak pernah sama lagi. Yang saya maksud menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, menjadi lebih luar biasa. Yuk kita baca ayat firman Tuhan, Kidung Agung 8 ayat 7. Dikatakan seperti ini, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Dengar baik, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Betapa Tuhan mencintaimu, betapa Tuhan mengasihimu. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau bilang tidak ada yang dapat menghentikan kasih Tuhan buat hidupmu. Di dalam Kidung Agung 8 ayat 7 dikatakan tidak ada yang bisa menghentikan kasih Tuhan. Tuhan tidak tergoyahkan dengan bahaya dan kematian. Tuhan bahkan mentertawakan neraka dan segala kuasa kegelapan. Tuhan menyapu bersih, saya mencatat Tuhan menyapu bersih segala hal yang menghalangi kita dari kasih-Nya, segala hal yang menghalangi kita dari Tuhan. Percayalah hari ini bahwa kasih-Nya mendatangi hidupmu. Dan di pagi hari ini imani ada tornado kasih Tuhan di hidupmu. Kalau ada tornado kasih Tuhan di hidupmu, ada tantangan, ada masalah, ada urusan yang belum selesai, tidak bisa menakut-nakuti kamu lagi, tidak bisa mengancammu lagi, karena kasih Tuhan di hidupmu sangat besar. Kasih Tuhan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Saya ulang, kasih Tuhan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Sama seperti tornado menyapu bersih suatu kota, demikian tornado kasih Tuhan menyapu bersih hal-hal yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Roma 8 ayat 38-39 dikatakan seperti ini. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Tuhan bukan hanya lembut, tapi kasih Tuhan kuat untuk menggenggam, memeluk setiap kita. Kasih Tuhan menghancurkan segala hal yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kasih Tuhan sedang mendatangimu. Kasih Tuhan menghancurkan dosa kita. Kasih Tuhan menyapu bersih ketakutan. Kasih Tuhan menyapu bersih rasa sakit dan luka di batin kita. Kasih Tuhan memulihkan hidup kita. Tornado kasih Tuhan menyapu bersih semua ketakutan. Tornado kasih Tuhan menyapu bersih semua hal yang membuat kita sakit, membuat kita terluka. Kasih Tuhan membalut, membebat hidup kita, membebat hati kita, menggenggam kita dengan kuat. Kasih Tuhan bukan hanya merangkul kita, tapi kasih Tuhan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi kita daripadanya. Dan seperti tornado itu datang, demikian kasih Tuhan mendatangi kita.
Seperti tornado itu menyerang, demikian kasih Tuhan menyerang hidup kita. Dia tidak menunggu kita sempurna, tapi kasih-Nya menyerang kita, membuat kita justru disempurnakan. Ingat kisah anak bungsu yang pergi dari rumah bapaknya. Mungkin ada di antara kita yang tidak kebetulan Tuhan gerakan engkau untuk menyaksikan Morning with the Word di pagi hari ini. Mungkin kau udah lama gak gereja, udah lama gak datang sama Tuhan. Dan saya mau katakan pagi ini, kasih Tuhan, tornado kasih Tuhan sedang menyerang di hidupmu. Sama seperti anak bungsu yang akhirnya pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya tidak menunggu anaknya datang, tapi Alkitab bilang seperti ini, Lukas 15 ayat 20, yuk kita baca. Ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Jadi kamu yang masih jauh, Tuhan melihatmu. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kasih Tuhan tidak menunggumu sempurna. Kasih Tuhan menyerangmu, merangkulmu, dan mencium kehidupanmu, mengasihimu, menunjukkan kasih sayangnya. Dan kasih Tuhan yang menyerang di hidupmu, membuat hidupmu dipulihkan, membuat hidupmu jadi baru, membuat engkau menyadari gak perlu takut, gak perlu khawatir, gak perlu cemas, gak perlu kompromi sama dosa. Ada kasih Tuhan yang besar di hidupku, amin. Ada penyertaannya Tuhan mendatangiku, Tuhan memelukku, Tuhan ada buat hidupku. Dan justru ketika engkau tahu bahwa kasih Tuhan menyerang di hidupmu, datang di hidupmu, itu yang membuatmu justru mengasihi Tuhan lebih banyak, mengasihi Tuhan lebih hebat. Dan saya ingatkan pagi ini, kau yang saksikan Morning with the Word, kasih Tuhan sedang mendatangimu, kasih Tuhan sedang menyerang di hidupmu seperti tornado yang mendapatkanmu dan mencurahkan berkat-Nya buat hidupmu. Imani itu, amin. Percayalah dan jadilah kuat, jadilah beriman bahwa kasih Tuhan itu besar di hidupmu. Dan kasih Tuhan yang datang di hidup kita membuat kita punya identitas yang baru, jadi ciptaan yang baru. 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihat betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Makanya saya bilang betapa besar, saya gambarkan seperti tornado yang besar itu mendatangi kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kasih-Nya mendatangi kita untuk memberitahu bahwa kamu bukan orang jauh, bahwa kamu bukan orang yang di luar dari pantauan Allah. Kasih-Nya mendatangimu, Dia hendak mengadopsimu, mengangkatmu sebagai anak-anaknya. Dan di ayat ini dikatakan kamu memang anak-anak Allah. Anak-anak Allah artinya kamu dipikirkan oleh Tuhan. Saya sebagai seorang bapak memikirkan anak saya, memikirkan masa depannya, menyiapkan yang terbaik buat anak-anak saya. Apalagi Bapa di surga, kau didatangi oleh kasih-Nya untuk diangkat jadi anaknya, dan sekarang kau adalah anak-anak Allah. Kau bukan orang jauh dari Allah, engkau anaknya, kau dikasihi oleh-Nya. Kasih Tuhan membuat kita mengerti identitas kita. Dan iblis tidak bisa mencobai kita. Ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun, 3 hal perkataan yang iblis lontarkan. Jika engkau anak Allah. Kalau saudara kembali ke pasal sebelumnya, ada statement dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Tapi kata kukasihi dihilangkan oleh iblis. Jika engkau anak Allah, harusnya kalau mau lengkap, jika engkau anak Allah yang dikasihi. Tapi Yesus menolak semua pencobaan iblis, karena Yesus tahu tidak perlu melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa dia anak Allah, bahwa dia anak yang dikasihi. Statement Allah sebelumnya jelas bahwa dia anak yang dikasihi, kepadanya lah ia berkenan. Hari ini kasih Tuhan mendatangi hidupmu. Bukan karena kuat gagah, bukan karena hebatmu. Tapi kasih Tuhan mendatangimu untuk mengangkatmu jadi anaknya. Identitasmu anak Tuhan. Kau dikasih, buktinya apa? Yesus mati di atas kayu salib buat hidupmu. Justru ketika kau tahu kau dikasihi, sejak statement
Yesus dikasihi dan Yesus berkenan di hadapan Bapa. Sejak hari itu Yesus melakukan banyak hal. Sebelum Yesus melakukan kesembuhan, sebelum Yesus melayani, sebelum Yesus yaitu membuat orang lumpuh berjalan, sebelum Yesus membuat Zakheus bertobat, jauh sebelumnya Yesus mendengar bahwa dia dikasihi dan dia berkenan. Dan saya percaya kalau engkau mendengar ini, kasih Tuhan mendatangimu, kasih Tuhan mengangkatmu menjadi anaknya, dan engkau dikasihi. Sejak hari ini dan seterusnya engkau berbuat banyak buat kerajaan Allah. Kasih Tuhan ketika datang di hidup kita membuat hidup kita tidak pernah sama lagi. Tornado datang ke sebuah kota, membuat kota itu tidak pernah sama lagi. Tapi tornado kasih Tuhan datang di hidup kita, membuat hidup kita tidak pernah sama lagi, menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih luar biasa. Saya doa saudara mengerti hal ini, masuk sampai ke dalam hatimu, dan biarlah tornado kasih Tuhan mengubah hidupmu, membuatmu jadi kuat, membuatmu jadi tenang, membuatmu jadi damai, membuatmu jadi berani hadapi masalah, membuatmu jadi tidak kompromi sama dosa karena ketahui bahwa ada kasih Tuhan yang menyerang, yang memberkati, yang menolong, yang menyertai hidupmu. Puji Tuhan, haleluya. Ambil waktu renungkan apa yang Tuhan katakan. Biarlah firman ini menyerap sampai ke sel-sel tubuhmu. Lebih-lebih sampai ke kedalaman hatimu. Bawa ini setiap hari di hidupmu. Dan saya percaya akan keluar ucapan syukur. Akan keluar perbuatan ucapan syukur. Perbuatan ucapan syukur, perbuatan baik. Perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari ambil waktu bersyukur. Mari katakan terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perkataan-Mu Tuhan. Kembali menguatkan, meneguhkan. Membuat kami yakin. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari Allah. Karena ada kasih Yesus yang besar yang dicurahkan di hidup kami. Dan kasih itu yang mengubah hidup kami jadi lebih baik dari hari ke hari. Berkati anak-anak-Mu satu persatu, jangan ada yang terlewat. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Setiap doa dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tornado kasih Tuhan membuat hidup saya berubah. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu, lebih-lebih mereka yang merasa tidak dikasihi Tuhan, mereka yang merasa jauh dari Tuhan. Bagikan kepada mereka, biar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you.